I'm starting to get kind of lonely, man. Film diawali, memperkenalkan kita dengan Alex, mantan sniper agen elit khusus. Saat ini, Alex sedang memantau dua geng mafia, yang sedang bertransaksi barang haram. Make it. You. Saat transaksi sedang berlangsung, inilah yang diperbuat oleh Alex. Alhasil, mereka semua tewas di tangan Alex, dan hanya menyisakan satu orang, yang diketahui bernama Tony. Yang mana ternyata, Alex sengaja membiarkan Tony hidup, agar bisa melapor, kepada si bos mafianya. Sebentar lagi kita akan diberitahu, motif Alex melakukan penyerangan ini. Di keesokan harinya, pasukan polisi mendatangi TKP, guna mencari petunjuk, terkait pelaku pembantaian ini. Di mana kasus pembantaian ini akan ditangani langsung oleh seorang polisi senior yang diketahui bernama Joseph. All this media See behind everything? Vicious violent gang in the city. the upstanding citizens of society. Lalu tanpa sengaja, Joseph melihat seorang pria yang gelagatnya tampak sedikit mencurigakan. Kemudian, Joseph menodongi pria tersebut dari arah belakang. Lalu dengan santai, pria ini mengenalkan dirinya, yang ternyata adalah agen elit khusus, yang diketahui bernama Jack. Jack lantas mengatakan kepada Joseph, kalau dirinya, kemungkinan tahu, siapa pelaku di balik pembantaian ini. ID. Which him? How many hymns? Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Gino, seorang ketua geng mafia, yang paling berpengaruh di kota ini. Tony yang selamat dari pembantaian, ternyata adalah anak buah Gino. Tony melapor terkait penyerangan tadi malam, yang menewaskan puluhan orang, anak buah Gino yang bersenjata. Tony mengatakan, dirinya tidak sempat melihat wajah si pelaku, yang melakukan penembakan, dari jarak jauh. Tony juga heran, kenapa si pelaku, malah membiarkannya hidup. Mendengar cerita dari Tony, tangan kanan Gino sangat yakin, kalau pelaku penyerangan tersebut, adalah seseorang yang profesional, alias seorang sniper jitu. Jelas Gino sangat murka, karena sebagian besar anak buahnya dibantai oleh pelaku yang tak dikenal. Gino lantas menugaskan tangan kanannya, yang diketahui bernama Anton, untuk melacak identitas si pelaku tersebut. Berpindah ke Alex, yang saat ini, tengah berada di sebuah klub. Klub yang menjadi tempat hiburan, bagi kalangan anggota mafia. Yang sembari dihibur, oleh para penari cantik. Seorang penari bernama Lucy, sempat melihat Alex, yang membawa sebuah koper hitam. Setelah para gadis penari pulang, Alex lantas meletakkan koper itu di lantai, dan langsung keluar dari klub tersebut. Lalu tak lama berselang, inilah yang pada akhirnya terjadi. Ternyata di dalam koper tersebut, berisi sebuah alat peledak level tinggi, yang pada akhirnya, menewaskan puluhan anggota mafia, yang berada di dalam klub tersebut. Simon, coming to you. Girls said they were the only dance. Tak lama kemudian, polisi datang, untuk mengolah TKP. Di sana juga ada detektif Joseph, dan juga agen Jack. Joseph semakin dibuat heran, dengan motif si pelaku, yang hanya menargetkan, para anggota mafia saja. Until last night. Who are you? Kemudian, si penari bar yaitu Lucy, memberi keterangan kepada Jack dan Joseph. Sebelum ledakan terjadi, Lucy sempat melihat seorang pria paruh baya, yang berpakaian serba hitam, sembari membawa sebuah koper.
Lucy sangat yakin, di dalam koper tersebut, terdapat sebuah alat peledak. Mendengar ciri-ciri tersebut, agen Jack semakin yakin, kalau pelakunya adalah Alex. Pelaku yang sama, yang membantai anggota mafia, di tempat transaksi barang haram, pada kemarin malam. Nanti kita akan diberitahu, kenapa agen Jack, bisa kenal dengan Joseph. Kecurigaan Jack semakin diperkuat, tatkala ia melihat sosok Alex, di antara kerumunan orang. Kemudian, Jack berusaha mengejar Alex. Akan tetapi, Jack gagal menangkap Alex, yang berhasil menghilangkan jejak, dengan secepat kilat. Setelah itu, Jack ke kantor polisi, dan lantas menjelaskan, siapa sebenarnya sosok Alex. Yang ternyata Alex, adalah kapten sniper elit khusus, yang merupakan atasan Jack, saat di militer dulu. Mendengar hal tersebut, Joseph pun menduga, kalau mungkin saja Alex, mendapat misi dari pemerintah, untuk membantai seluruh anggota mafia. Yaitu demi mengurangi, tingkat kriminalitas, yang sudah semakin mewabah. Menanggapi itu, Jack lantas memberitahu, kalau motif Alex, dalam membantai para mafia, bukanlah karena sebuah misi dari negara. Akan tetapi, karena misi balas dendam pribadi. Karena setahun yang lalu, seluruh keluarga Alex, tewas dibantai oleh geng mafia. Kemudian, Alex memutuskan balas dendam, dengan membantai geng mafia tersebut. Akan tetapi, Alex masih belum puas sampai di situ. Alex pun bertekad, akan membasmi seluruh mafia, yang ada di negara ini. Sejak saat itu, Alex memutuskan pensiun, dari dunia kemiliteran. Agar Alex bisa lebih mudah, dalam melancarkan misinya, membantai seluruh anggota mafia. FBI lantas mengutus agen Jack, untuk meringkus Alex, yang merupakan mantan atasannya. Dikarenakan Alex, sudah bertindak seenak jidat, membrutal dan main hakim sendiri. Now, if you excuse me, Detective, I don't care whether you... if he let her escape, Di keesokan harinya, terlihat pasukan polisi, sedang meringkus 2 orang anggota mafia, yang tengah bertransaksi barang haram. Alex yang sudah memantau dari kejauhan, langsung membidik tewas, kedua anggota mafia tersebut, sebelum sempat untuk diadili. Karena Alex beranggapan, tidak ada hukuman yang lebih pantas, yang diterima oleh mafia sampah masyarakat, selain dari kematian. Banyaknya anggota mafia yang tewas, membuat si ketua mafia tertinggi, yaitu Gino, semakin murka kepada si pelaku. Gino sangat berambisi, untuk bisa menangkap si pelaku, yang tak lain adalah Alex, untuk memberinya pelajaran yang berharga. Si tangan kanan yaitu Anton, lantas memberitahu Gino, terkait si penari klub, yaitu Lucy. Lucy memberi keterangan kepada polisi, terkait ciri-ciri si pelaku. Yang sempat ia lihat, sebelum klub itu meledak, dan menewaskan puluhan anggota mafia. Mendengar hal tersebut, Gino lantas menugaskan Anton, untuk segera menangkap Lucy, guna menggali petunjuk darinya. Berpindah ke Jack, yang mendatangi reruntuhan klub malam, guna mencari petunjuk. Di dalam klub malam tersebut, Jack menemukan sebuah flash disk, di dalam komputer yang sudah terbakar. Kemudian, Jack pun mengambilnya, dan segera keluar dari sana. Saat hendak pergi, Jack malah dihadang, oleh 3 orang anak buah Gino, yang juga mendatangi klub tersebut, guna mencari petunjuk. Akan tetapi, Jack dengan sigap, berhasil membantai 2 orang dari mereka. Sedangkan yang satunya lagi, berhasil melarikan diri. Di keesokan harinya, Alex kembali beraksi. Membantai seorang anggota mafia, yang tengah menjual barang haram, kepada seorang ibu rumah tangga. Berpindah ke Jack, yang berhasil membuka flash disk tersebut. Di sana terdapat info tentang Lucy, termasuk alamat rumahnya. Jack pun berencana menemui Lucy, untuk meminta keterangan lebih lanjut. Terkait pria misterius, yang sempat ia lihat di klub tersebut, sebelum ledakan terjadi. Berpindah ke Gino dan Anton, yang tengah menyaksikan berita di televisi. Terkait 2 orang anak buahnya, yang ditemukan tewas, di belakang gedung klub tersebut. Akan tetapi, seorang anak buah Gino yang selamat, sudah melapor kepada Gino. Kalau yang menghabisi kedua anak buahnya itu, adalah seorang agen elit khusus, yang diketahui bernama Jack. Gino pun mulai curiga, kalau Jack lah, pelaku yang telah membantai seluruh anggota mafia dalam beberapa bulan terakhir. Gino lantas menugaskan Anton untuk segera menangkap Jack dan dibawa ke hadapannya.
sake, we better like the answer. Berpindah ke Lucy, yang didatangi oleh para anak buah Gino yang berniat ingin menangkapnya. Saat mereka akan membawa Lucy, agen Jack pun muncul, hingga inilah yang terjadi. Sampai pada akhirnya, mereka semua berhasil Jack bantai. Setelah itu, Jack segera membawa Lucy pergi. Akan tetapi, Jack harus kembali berhadapan dengan beberapa orang anak buah Gino yang baru saja sampai. Jack yang seorang agen elit khusus, mampu meratakan mereka semua. Namun sialnya, Tony yang ternyata masih hidup, muncul dari arah belakang, dan bersiap akan menghabisi Jack. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Tony tewas di tangan Alex, yang ternyata berada di sana sedari tadi. Kemudian, Alex meminta Jack agar berhenti memburu dirinya, sebab upaya Jack tersebut akan menjadi sia-sia. Karena apapun yang terjadi, Alex tidak akan pernah berhenti sebelum seluruh anggota mafia musnah dari negara ini. Sebagai seorang aparat hukum, tentu Jack tidak akan tinggal diam saja melihat Alex membrutal dan main hakim sendiri. Jack tetap akan meringkus Alex, yang merupakan mantan atasannya. Mendengar itu, Alex lantas menantang Jack berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Apabila Jack menang dalam duel tersebut, Alex pun berjanji akan berhenti membrutal. Tapi apabila Alex yang menang, Jack harus berhenti memburunya. Jack pun menyetujui kesepakatan dari Alex agar semuanya cepat selesai. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Thomas, seorang wali kota yang korup. Di depan para wartawan, Thomas berjanji akan memberantas para mafia yang semakin meresahkan kota ini. Kemudian, Thomas masuk ke dalam mobil yang sudah sedari tadi ditunggu oleh wanita selingkuhannya. Berpindah ke Jack, yang kembali beraksi, membantai para preman jalanan yang kerap mengganggu masyarakat sekitar. Sementara itu, Lucy memohon kepada Jack agar diizinkan tinggal di rumahnya sementara waktu. Karena Lucy dan putranya tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari tempat perlindungan. Karena sampai sekarang, para anak buah Gino masih berusaha untuk menangkap Lucy. Karena tidak tega, Jack pun mengizinkan Lucy tinggal untuk sementara waktu. Do you mind if I use it? You'll sleep through the night now. Thank you. I just want him to be safe. Setelah itu, Jack mendatangi kantor polisi untuk memberitahu Joseph terkait dirinya dan Alex yang melakukan pertemuan malam ini, yaitu untuk berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Joseph merasa malam ini adalah waktu yang tepat untuk bisa meringkus Alex. Kemudian, Alex menugaskan pasukan terbaiknya untuk meringkus Alex di tengah duel itu nanti. You heard him. No one move until Loud and clear, detective. Singkat cerita, Jack dan Alex bertemu di sebuah klub malam milik Gino si ketua mafia. Ternyata tujuan Alex mengajak Jack bertemu di sini bukanlah untuk berduel sesuai kesepakatan di awal. Akan tetapi, Alex ingin mengadu domba pasukan polisi dengan kelompok mafia Gino. Karena ternyata, Alex sudah tahu tujuan Jack yang akan menjebaknya dalam pertemuan ini, yaitu dengan bantuan pasukan polisi. Menyadari rencananya telah terbongkar, Jack dengan sigap menodongkan senjatanya. Menanggapi itu, Alex mengatakan kepada Jack, kalau di bawah kursi yang diduduki oleh Jack, sudah ia pasang sebuah alat peledak. Jika Jack bergerak terlalu jauh, maka secara otomatis, bom itu akan meledak, dan akan menewaskan seluruh orang yang ada di sini, termasuk Jack dan Alex sendiri. Setelah itu, Alex pergi dari bar tersebut. It's a military tribunal. You're hiding out with me. Don't move! No, you're not there to rocket you. My finger goes off the stick. Tak lama berselang, Jack ditodongi senjata oleh para anak buah Gino, hingga terjadilah aksi baku tembak.
Jack harus melawan mereka dengan tetap berada di kursi tersebut. Apabila ia bergerak terlalu jauh, maka bom itu akan meledak. Namun pada akhirnya, Jack berhasil membantai seluruh anak buah Gino. Sedangkan Gino sendiri berhasil diringkus oleh Joseph. Weapon! Don't you move. Setelah kursi itu diperiksa, ternyata tidak ada satu bom pun yang terpasang di bawahnya. Ternyata Alex telah mengkibuli Jack dan juga pasukan polisi, agar pasukan polisi bertarung dengan kelompok mafia Gino. Sehingga dengan begitu, Alex tak perlu mengotori tangannya lagi untuk membantai kelompok Gino. The dead people in there. Entered the club. He said, Doesn't make any sense, Captain. Seminggu kemudian, Gino digiring ke pengadilan untuk menjalani persidangan. Namun ternyata, Alex sudah memantau Gino dari jarak yang sangat jauh. Kemudian, Alex membidik Gino sampai tewas sebelum sempat diadili di pengadilan. Dengan tewasnya seluruh kelompok Gino, ternyata misi Alex masih belum berakhir. Karena masih ada seorang ketua mafia lagi, yang berkedok seorang wali kota, yang tak lain adalah Thomas. Ternyata selama ini, Thomas lah yang melindungi seluruh geng mafia, dalam menjalankan bisnis barang haram mereka. Dengan tewasnya Gino, si wali kota mulai khawatir, dirinya akan menjadi target Alex selanjutnya. Untuk itulah, si wali kota menugaskan pasukan polisi, untuk mengawal ketat kediamannya. Akan tetapi, Alex berhasil menyusup ke dalam kamar si wali kota, tanpa membuat keributan sedikit pun. Sehingga tanpa ragu lagi, Alex langsung membantai si wali kota. Namun saat hendak pergi, Alex dihadang oleh Jack, hingga terjadilah duel sengit. Tapi pada akhirnya, Alex berhasil menghabisi Jack. I was starting to get kind of lonely, man. Pasukan polisi yang berada di bawah, mulai menyerbu gedung tersebut, untuk meringkus Alex. Menyadari akan hal itu, Alex langsung memasang sebuah bom, di samping mayat Jack, dan ia pun langsung pergi. Alhasil, seluruh pasukan polisi tewas, dari ledakan besar tersebut, dan film pun selesai. I was starting to get kind of lonely, man.